Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku sekalian, para santriwin dan santriwati yang saya banggakan dan yang saya kasih sayangi, pertama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini tanggal berapa sekarang anak? Bulan Muharram, tanggal berapa? Tanggal 18 ya, tanggal 18 Muharram 1444 Hijriah, atau tanggal 14 ya, tanggal 16 Agustus 2022 Masehi, yang insyaallah besok kita akan memperingati peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu yang keberapa anak-anak? Yang ke-77, Dirgahayu Indonesia. Salawat wassalam mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk diketahui, judul pengajian kita malam ini masih tetap berkisar di dalam membicarakan tentang sifat-sifat Allah yang 20. Nah, kebetulan sekarang ini kita akan bicarakan sifat Allah yang ke-7 dan ke-8 anak-anak. Yang ke-7 adalah kudrat, dan yang ke-8 adalah iradah. Itu. Jadi makna kudrat itu kuasa, dan makna iradah itu berkehendak. Itu. Dan perlu diketahui sifat kudrat dan iradat ini masuk di dalam sifat ma'ani. Sifat apa? Sifat ma'ani itu namanya. Dan nanti kita akan bicarakan apa sebenarnya sifat ma'ani itu. Dan dua-duanya masuk ini. Sifat kudrat dengan iradat masuk kepada sifat ma'ani. Jadi yang ini menentukan segala perkara yang berlawanan salah satu daripada lainnya, maka had itu yaitu dikatakan pada kudrat sifatun ya'ti biha wa yujadu kullu mumkinin i'damuhu ala wafqil iradah. Satu sifat yang mendatangkan dengan dia mengadakan tiap-tiap barang mungkin, dan dengan setengahnya barang yang harus atasnya. Jadi maka adalah kudrat dan iradah itu takluk keduanya itu kepada segala yang mungkinat namanya. Apa nama takluk? Menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya dengan zat. Nah, itu seperti dari kudrat itu menentukan pekerjaan yang lebih, itu menjadikan mungkin dan mengadamkannya. Nah anak-anak, jadi sifat kudrat iradat ini takluk dia kepada sifat mumkinat namanya. Apa namanya? Mumkinat itu. Mumkinat itu artinya, arti mungkin itu boleh ada, boleh tidak, boleh jadi, boleh tidak jadi, itu namanya mungkin. Dan mungkinat ini dibagi jadi
4. Pertama namanya mungkin maujud. Ya. Mungkin maujud itu adalah semua jagat raya ini dengan segala isinya yang sudah ada ini disebut namanya mumkinat itu. Nah, oleh karena itu dengan memikirkan mumkinat ini membawa kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pikirkan itu. Inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili nahar la ayatil liulil albab. Bahwasanya kejadian langit dan bumi, persisan malam dan siang adalah menjadi tanda adanya Allah bagi orang yang berpikir. Nah, anak-anak yang perlu dipikirkan itu ada 3 anak-anak itu. Jadi pikir itu ada 3. Pertama, tafakur pada keadaan alam tuh, dan segala halnya. Tadi sudah saya katakan mungkin maujud ini. Nah, kalau kita pikirkan keadaan alam dan halnya, sama pahalanya dengan ibadah 1 tahun anak-anak. Itu. Karena kita kita ingat kepada Allah, membawa kita makrifat kepada Allah, membawa kita pada mengesahkan Allah itu. Jadi perlu dipikirkan semua ini. Jadi alam jagat ini harus dipikirkan. Tapi jangan pikirkan zat Allah, tidak boleh. Kedua, tafakur pada ibadah. Kita berpikir dengan ibadah. Ibadah itu 10 anak-anak. Nanti kita rinci itu. Kalau itu kita pikirkan anak-anak, sama pahalanya dengan ibadah 70 tahun. Gitu. Kalau memikirkan alam dan sekitarnya, sama pahalanya dengan ibadah 1 tahun. Tapi berpikir tentang ibadah, pahalanya sama dengan 70 tahun. Kemudian yang kedua, terpikir pada sifat-sifat Allah. Ini yang kita bicarakan sekarang ini. Itu sama pahalanya dengan ibadah 1000 tahun. Itu luar biasa itu pahalanya kita memikirkan tentang sifat-sifat Allah itu. Berapa pahalanya? 1000 tahun. Kalau ibadah, kalau alam sekitar 1 tahun. Nah, ini ya kita untuk berpikir hal itu. Nah, itulah namanya mungkin maujud. Tuh. Ada yang kedua namanya mungkin makdum. Mungkin makdum ini jagat raya yang ada ini akan tidak ada. Akan hilang, akan sirna. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu. Mungkin apa namanya? Mungkin makdum. Ba'da wujud sudah tidak ada. Kemudian yang ketiga, mungkin apa tadi? Mungkin sayujat. Mungkin seperti saya lihat ini seperti anak kita, rezeki kita, tentang hari kiamat, tentang mati, tentang alam barzah, tentang bangkit dari kubur, itu tentang hisab, tentang mizan, tentang lewat titik siratal mustaqim, tentang surga dan neraka. Itu namanya apa? Mungkin sayujad. Itu akan ada, itu sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian ada namanya mungkin lam yujad. Mungkin lam yujad juga ada mempumpamakan seperti iman Abu Jahal. Abu Jahal tidak beriman. Atau misalnya mungkin akan diciptakan oleh Allah tapi tidak akan diciptakan. Seperti lebih dahulu bapak daripada anak. Tuh, mana lebih dulu, anak atau bapak? Nah, itu. Tapi kalau Allah bisa tidak menjadikan bapak lebih dulu daripada anak lebih dulu daripada bapak? Bisa kan? Bisa. Itu namanya mungkin lam
yujad. Nah, anak-anak, sifat kudrat dan iradat ini takluk dia kepada sebuah barang mungkin. Nah, cuma ada yang membagikan antara takluk kudrat dengan takluk iradah itu. Takluk kudrat itu disebut namanya takluk taksir. Tuh. Kalau iradah disebut namanya takluk takhsis. Tuh. Apa perbedaan antara takluk taksir dengan takluk takhsis itu? Kalau takhsis itu adalah takluk iradah namanya. Takluk iradah ini anak-anak di suatu yang bertentangan, satu yang berlawanan, satu yang dikehendaki. Misalnya sekarang kalau hidup lawannya apa? Mati. Kalau senang lawannya apa? Susah. Kalau sehat lawannya apa? Kalau besar lawannya kecil, itu kan. Jadi suatu yang berlawanan. Kalau miskin lawannya kaya. Kalau berilmu lawannya bodoh. Kalau siang lawannya malam. Nah, ini ada taksisnya. Misalnya antara kaya, apa lawannya kaya? Miskin. Nah, itu di sini misalnya sekarang orang itu akan ditentukan dia menjadi kaya. Apa yang tidak ditentukan? Miskin. Kalau ditentukan dia menjadi orang miskin, apa yang dia ditentukan? Kaya. Nah, kalau sudah ditentukan oleh Allah dia menjadi kaya, wajib dia kaya. Kalau ditentukan dia menjadi orang miskin, wajib miskin. Tuh. Nah, itu yang disebut namanya wajib muqayyad itu. Jadi ketentuan barang mungkin ini sudah ada sebelum jadi bumi dan langit itu. Itu ada itu yang katanya dalam sebuah hadis yang saya baca itu anak-anak, bumi dan langit ini ditentukan oleh Allah itu sebelum ada sudah ditentukan itu. Nah, itu yang disebut namanya sholihi qadim namanya, ya. Ada tidak ada kita ini sudah ditentukan oleh Allah, namanya ketentuannya itu sholihi qadim, saluhi qadim, ya. Apa namanya? Nah, jadi lagi 550 tahun, ada mengatakan 500 tahun akan dijadikan bumi dan langit ini sudah ada ketentuannya, ada dan tidak adanya itu di dalam ketentuan sholihi qadim, atau disebut namanya takluk sholihi qadim itu. Nah, kita misalnya malam ini ya berkumpul di sini itu sudah ada ketentuannya, sudah ada ketentuan dari Allah, sudah ada taksisnya gitu. Tadi sudah dikehendaki kita ada ini tuh. Di sholihi qadim namanya anak-anak. Atau ada yang menyebut dia azali itu. Nah, kemudian sudah ditentukan itu kan. Lalu di mana ketentuan itu? Sebelum kita terima ketentuan itu di mana dia? Ada namanya tanjizi qadim namanya. Tanjizi qadim itu artinya ketentuan Allah berada pada zatnya itu. Pada zat Allah. Atau ada istilah mengatakan takluk qabdah di dalam genggaman kudrat iradat Allah. Belum kita terima itu. Nah, kalau sudah diterimakan oleh Allah, itu namanya tanjizi hadis itu. Misalnya sekarang ini sudah jadi. Lalu mungkin di sholihi qadim dulu kita akan adakan pengajian malam Rebo. Kawan sekian, kerudungnya hijau, kerudungnya putih gitu kan. Perempuannya sekian, laki-lakinya sekian. Itu sudah ada itu ketentuannya dulu. Sebelum bumi dan langit ini ada.
Nah, lagu belum kita terima, sebelum kita terima itu namanya tanjizi kadim. Setelah dilaksanakan kita terima semua, itu namanya tanjizi hadis itu anak-anak. Nah demikian mungkinat ini anak-anak. Jadi tidak ada orang lepas dari itu. Itu iradah. Jadi takluk taksis itu. Kemudian kudrat itu takluk taksir. Nah, takluk taksir ini artinya sudah memberi bekas pada menjadikan alam ini. Sudah kita terima ketentuan di azali itu, kita yang menerimanya ini sudah diterimakan oleh Allah, maka itu namanya takluk taksir. Takluk apa anak-anak? Takluk taksir itu. Sudah berbekas sama kita. Nah, kalau sudah tanjizi hadis ini menerima ketentuan Allah, itu kaya atau miskin, atau misalnya sakit atau sehat, atau misalnya berilmu dengan tidak berilmu, kita terima sekarang ini apa namanya? Tanjizi hadis. Nah, setelah kita yang menerima itu disebut dan namanya nasib. Ya memang gitu nasib kita katanya. Itu anak-anak. Nah, ini mengenai tentang takluk kudrat dan iradat. Jadi iradah takluk taksis, kudrat takluk taksir. Itu. Nah, itu antara lain yang perlu kita ketahui pada sifat apa namanya? Sifat kudrat dan iradat. Dan dia masuk itu di dalam sifat ma'ani gitu. Sifat ma'ani itu ada yang mengatakan sifat itu martabat sifat bangsa wujudiyah namanya. Martabat sifat bangsa wujudiyah. Kenapa dinamakan martabat sifat? Karena dia sifat Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Itu disebut namanya sifat Allah. Sifat itu membutuhkan tempat berdirinya. Itu ya. Tempat berdirinya yaitu zat. Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh. Ngerti nih? Ngerti? Paham ya? Tuh. Ya, misalnya tadi sifat kudrat. Tuh. Tak bisa berdiri kudrat itu sendirinya tanpa ada tempat berdirinya. Jadi di mana tempat berdirinya? Di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mengatakan dengan kekuasaan Allah. Tidak boleh kita mengatakan bumi dan langit ini jadi dengan kekuasaan tanpa diidafahkan kepada Allah. Jadi bumi dan langit ini jadi dengan kekuasaan Allah. Jadi dengan kehendak Allah. Tanpa dikehendaki, tanpa kekuasaan Allah, maka bumi dan langit dan segala isinya tidak bisa jadi. Makanya disebut namanya martabat sifat. Kalau kita anak-anak sudah kemarin saya sebutkan itu apa namanya sifatnya kalau kita? Arad. Apa? Arad, tempat berdirinya jirim. Masih ingat kan? Itu. Nah, kemudian bangsanya disebut namanya bangsa wujudiyah itu. Apa nama bangsa wujudiyah? Tuh. Berdiri sifat pada apa? Maujud pada kharij, maujud pada zihin. Maujud pada kharij, maujud pada zihin. Apa maujud pada kharij? Memberi bekas pada menjadikan alam. Jadi bumi langit ini jadi dengan kekuasaan Allah. Itu disebut namanya maujud pada kharij. Apa? Maujud pada kharij. Itu ngandot doang apa meneh ya, ngantok ya. Ngantok. Kemudian yang kedua, sifat kudrat ini atau sifat ma'ani seluruhnya itu disebut namanya maujud pada zihin. Apa maujud pada zihin? Berdiri sifat pada zat. Apa?
Berdiri sifat pada zat. Yang tadi yang pertama maujud pada apa? Maujud pada kharij. Apa tadi? Apa maksudnya? Berdiri sifat pada zat. Maujud pada kharij dulu, memberi bekas pada menjadikan alam. Apa? Maujud pada kharij apa maksudnya? Memberi bekas pada menjadikan alam. Terus maujud pada zihin, berdiri sifat pada zat. Apa? Berdiri sifat pada zat. Nah, itu. Sehingga nanti sudah terbukti. Kita lihat dengan mata kepala kita bahwa alam ini ada. Berarti sudah namanya maujud pada kharij. Tuh. Dan kita yakin sifat kudrat tidak bisa berdiri sendiri kecuali berdiri pada zat Allah. Zat Allah, ya, sifat yang berdiri pada zat Allah itu disebut namanya maujud pada zihin. Zihin. Ya, itu. Itu sifat ma'ani. Jadi kudrat iradat ini termasuk sifat ma'ani. Kemudian dalil, ya. Dalil Allah bersifat kudrat. Dalil Allah bersifat iradah. Itu. Yang dalil naklinya. Dalil naklinya itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dalil apa itu? Dalil kudrat. Dan dia atas tiap-tiap sesuatu kuasa. Atau ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan adalah Allah atas tiap-tiap sesuatu kuasa. Itu surat Al-Ahzab itu. Ini dalil apa? Dalil nakli daripada sifat kudrat. Kemudian sifat iradah itu dalil naklinya seperti wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru. Surat Al-Qasas ayat 68. Apa? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menjadikan apa yang Ia mau dan yang Ia kehendaki. Apa saja. Kalau Allah mau, ya jadi. Kalau Allah tidak mau, tidak jadi. Nah, itulah sifat dalil daripada sifat iradah itu. Ada juga yang mendalilkan fa'alul lima yurid. Allah menjadikan apa yang Dia kehendaki. Nah, itu anak-anak mengenai tentang dalil nakli daripada sifat kudrat dan sifat iradah itu. Ini antara lain yang perlu kita perhatikan. Atau ada yang mendalilkan itu wa huwa ala kulli syai'in qadir fa'alul lima yurid itu. Wa huwa alimun bi dzatis sudur wa tawakkal al hayyil ladzi la yamut. Kemudian dalil naklinya, dalil aklinya sekarang. Dalil aklinya tentang Allah bersifat kudrat, Allah bersifat iradah. Wa amma burhan wujubu ittisab talabil qudrati wal iradati wal ilmu wal hayat fali annahu law intaba syai'un minha lama wajada syai'un minal hawadis. Adapun tanda wajib Allah bersifat kudrat, Allah bersifat iradah, Allah bersifat ilmu, Allah bersifat hayat. Maka karena bahwasanya jikalau ketiadaan suatu daripadanya, yakni jikalau tidak ada suatu sifat daripada sifat yang empat tadi, maka
dapat sesuatu dari segala yang baru ini, maka tidak akan ada kita semua ini atau alam jagat ini. Karena orang yang lemah atau tergagah atau jahil atau mati tidak dapat itu menjadikan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Jadi ta'alluq kudrat itu terhenti atas ta'alluq iradah, dan ta'alluq iradah terhenti atas ta'alluq ilmu, dan ketiga-tiganya itu terhenti atas sifat zat Allah yang bersifat hayat itu. Nah, inilah antara lain anak-anak yang perlu kita ketahui tentang sifat kudrat dan sifat iradah itu. Yang berkuasa itu Allah itu. Kalau kita itu digerakkan oleh kekuasaan Allah itu. Kalau kita tidak bisa melawan takdir itu anak-anak. Kalau memang begitu takdirnya, ya kita terima aja itu. Nah, itu sifat yang keberapa? Sifat yang keberapa tadi? Sifat kudrat itu dan iradat itu sifat keberapa? Ketujuh dan kedelapan. Nah, sekarang kita beralih kepada sifat yang ke-9. Kudrat, iradat, ilmu. Yang ketiga dari sifat ma'ani, atau yang ke-9 daripada sifat Allah yang 20. Ilmu. Ilmu artinya maknanya mengetahui. Maka yang diketahui akan yang dahulu dan yang lagi akan datang. Jadi Allah mengetahui yang telah lalu dan Dia mengetahui yang akan datang. Itu. Dan yang sekarang itu Dia ketahui yang akan datang, yang ada sekarang. Jadi dengan ilmunya yang satu, maka diketahui barang yang di dalam 7 petala langit. Apa yang ada di 7 petala langit, langit pertama, kedua, dan ketiga. Apa yang ada di 7 petala bumi, apa yang ada di sini diketahui. Sekarang kita ini diketahui Allah, sedang diawasi oleh Allah. Itu. Dan Dia ketahui barang yang terlintas pada hati. Apa lintasan hati? Itu yang disebut namanya khatir, anak-anak. Kita punya lintasan apa namanya? Hati. Lintasan hati itu diketahui. Apa mau kita, apa keinginan kita diketahui oleh Allah. Makanya tidak boleh bercita-cita atau berangan-angan yang tidak baik. Itu diketahui oleh Allah. Mungkin di antara kamu yang hadir atau ada anak-anak yang laki yang hadir itu ada keperasaannya, ya ini saya tidak betah ngaji ini, saya ngantuk katanya. Itu mungkin ada perasaan begitu. Ada enggak? Ada. Oh, itu diketahui oleh Allah itu. Sudah makan anak-anak? Sudah. Tuh. Masih segar rasanya? Hah? Masih segar ya? Oh iya. Tuh. Jadi perasaan hatimu yang kecil itu diketahui Allah. Sana ada niat-niat tidak baik itu diketahui juga itu. Ayo sekarang fokus ngaji. Perasaannya ngaji, supaya dicatat nanti yang oleh Allah yang baik. Ada yang merasa jemu. Betul. Dan barang yang memandang suatu yang sangat kecil oleh mata diketahui. Apa yang kita lihat itu diketahui oleh Allah. Itu. Hanya tidak boleh kita gunakan mata kita untuk berbuat maksiat. Tuh.
Dan jangan kasih orang berdosa matanya. Ngerti anak-anak? Apa itu? Misalnya seorang perempuan membuka aurat, itu membuat orang berdosa matanya itu. Kamu berdosa, yang melihatnya juga ikut berdosa. Hanya tidak boleh kita berpakaian seksi. Tahu pakaian seksi? Apa itu? Ketat, transparan, ya. Apa? Tahu nama seksi? Ya, sek ditambah si, jadi seksi. Membuat orang naik birahinya, syahwatnya, itu namanya pakaian seksi. Tuh, tidak boleh. Ngintip orang mandi, itu tidak boleh itu. Mandi sambil ngukur-ngukur, nggak boleh. Dan Allah mengetahui segala yang ada, dan segala yang belum ada diketahui oleh Allah. Yang ada diketahui, yang belum ada juga diketahui oleh Allah. Apa yang dia mau buat, itu dia sudah ketahui oleh Allah. Si A dan si B akan begini, sudah ada itu catatannya. Tuh. Sudah ada catatan nasibnya. Tidak ada yang bisa lepas itu. Oke, sekian banyak kamu temanmu nanti tidak tahu nasibnya apa gitu. Mudah-mudahan nasibnya baik ya. Ada yang jadi tuan guru, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi ustazah gitu. Pasang cita-cita yang baik, jangan pasang cita-cita yang tidak baik. Apa hobinya? Hobi yang baik, yang hanya tidak baik. Ditanya, kamu apa hobimu? Jadi artis. Supaya bisa konser. Ya. Maka tiada dikatakan ilmunya itu Wahabi. Wahabi bukan maksudnya aliran itu. Jadi Allah itu berilmu bukan diberi gitu. Bukan dihibahkan. Kalau kita kan diberi ilmu kita. Diberi sama siapa? Sama guru kan? Itu. Jadi Allah mengetahui tanpa belajar itu. Tuh. Dan tidak iktisabi. Ilmu Allah itu tidak diusahakan. Kita kalau baru dapat ilmu itu kan ada usahanya. Mulai dari apa? Dari tingkat apa? PAUD, terus SD, SMP, mondok kan? Itu namanya iktisab, itu usaha. Kalau Allah hendak lewat usaha ilmunya itu. Dan bukan daruri. Jadi ilmu Allah itu bukan daruri. Yang tahu nama daruri itu anak-anak. Kalau kita itu bisa dapat ilmu lewat daruri, lewat nazri namanya, lewat kasab, dan lewat ilmu laduni. Jadi ada 4 itu. Ada namanya ilmu daruri. Apa? Kalau kita ada namanya ilmu daruri. Kalau Allah tidak pakai ilmu daruri. Apa ilmu daruri itu? Memakai kesempurnaan panca indera.
Dengan mata kita mengenal apa? Segala warna. Segala warna. Kita tahu yang namanya kerudungnya hijau, putih, pecinya hitam, takulnya loreng-loreng. Itu. Dengan sebab apa? Sebab mata. Nah, itu jadi kita dapat ilmu dari mata kita, namanya ilmu apa? Ilmu dharuri. Tuh. Cukup kita lihat, kita bisa. Itu. Kemudian yang kedua dari telinga. Kita mendapat apa? Ilmu dari telinga dapat apa? Suara, kan? Kita tahu suara orang itu baik, suara orang itu tidak baik. Itu lewat apa? Telinga. Sekarang saya tanya anak-anak, mana lebih tajam mata dengan telinga? Telinga. Bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan. Apa buktinya telinga lebih tajam daripada mata? Mata, telinga, mata, telinga. Ayo coba angkat tangan yang mengatakan mata, coba. Terus, ayo angkat. Itu yang laki, mata atau telinga? Telinga. Yang mengatakan lebih tajam telinga, coba. Satu, lebih banyak yang ada. Coba saya tanya, itu yang mata itu coba apa buktinya, coba? Lebih tajam telinganya. Bisa melihat. Melihatnya sampai di mana batasnya? Sampai jauhnya di mana? Bisa lihat matahari, bisa melihat bulan. Itu jauhnya. Kalau telinga bisa gitu? Bisa. Jadi dua-duanya menurut saya benar. Ya. Yang telinga juga, kalau kita lihat mata itu sekarang ya, misalnya ada bunyi speaker di Telaga Waru, kamu bisa lihat dari sini? Enggak, berarti terbatas kan? Batas. Tapi kalau suara, nah berarti itu tajam itu kan, lebih tajam anunya. Nah, kalau tidak ada yang menghalangi, mata yang lebih tajam. Tapi kalau ada yang menghalangi, telinga yang lebih tajam. Bagaimana? Setuju? Nah, itu kan. Tuh. Jadi, tapi ingat anak-anak, dua-duanya suka bohong. Mata bohong, telinga bohong juga. Apa buktinya? Mata bohong anak-anak. Bisa? Bisa buktikan mata bohong. Misalnya gunung kita lihat, ya. Gunung itu kalau dia dari jauh kan baik ya, baik rata itu kan tuh. Kalau dia dari jauh. Kalau kita ke sana betul begitu? Enggak, kan berarti bohong. Nah, apa yang bohong? Mata. Saya ini contoh lagi anak-anak. Ini saya bahaskan tentang ilmu daruri. Terus masukkan tongkat di dalam air, ya. Terus airnya jernih, kelihatan tongkatnya apa enggak? Lalu kita goyang air itu. Terus bagaimana rupa tongkatnya? Bengkok apa enggak? Betul dia bengkok? Bohong. Itu namanya mata bohong. Nah, itu sama dengan tadi. Kalau kita lihat Gunung Rinjani dari sini, halus apa enggak? Halus. Sana betul halus? Tidak, berarti mata bohong. Ya sama kita lihat orang cantik dengan tidak, kadang-kadang mata kita bohong itu.
dia putih tuh kan, ternyata dia pakai makeup putih. Ada yang mukanya putih tapi bedisnya hitam. Nah, itu kan gitu. Nah, sekarang bisa ndak dibuktikan telinga itu bohong? Hah? Apa buktinya telinga bohong? Kita dengar suara pasar, suara orang di pasar, ya, tapi dari luar, wong 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 gitu bunyinya, tidak jelas kan? Tidak jelas suara yang di dalam pasar itu kan, wong 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 gitu. Apakah betul begitu katanya wong 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 gitu? Ternyata di dalam itu kata, ini berapa harganya, bisa ditawar apa enggak? Oke, bisa kata. Itu baik kan di dalam. Tapi kalau di luar itu gitu. Berarti itu bohong. Ya. Itu anak-anak ilmu daruri. Tuh, ilmu daruri tidak membutuhkan namanya pikiran. Dilihat bisa. Misalnya sekarang kamu melihat orang sedang membuat jajan. Apa yang kamu tahu jajan? Jajan apa? Bulu. Bulu atau bulu? Hah? Bulu. Nah, misalnya kalau di Lombok ada namanya tarik. Jajah tarik itu ya kan. Terus kamu lihat adonannya dibuat daripada tepung beras. Terus apa lagi? Air, garam kan. Nah, terus dikelat gitu ya, pakai botol kita giling, lalu kita tarik gitu, tarik. Nah, ini tidak membutuhkan pikiran, itu cuma kita lihat bisa apa enggak? Bisa. Itu namanya apa? Ilmu daruri. Tuh kan? Sama dengan belajar sepeda motor. Ya. Ini gasnya. Ini rimnya gitu kan? Ada rimnya kan? Tuh. Terus ini starternya. Kita lihat bagaimana cara, tinggal ditekan saja. Oh gitu ya. Terus begitu dia hidup, kasih gas sedikit gitu kan? Gitu. Nah, setelah itu kita apain? Kita tunggang. Kan? Kita tunggang. Lalu kita gitu kan jalan. Ini namanya rim. Bisa enggak tanpa pikiran, cuma lihat dan dengar, diberitahu kita didengar, oh gini. Kita lihat, oh itu namanya apa? Ilmu daruri. Tidak membutuhkan pemikiran. Nah, itu anak-anak. Jadi ilmu Allah itu bukan daruri. Ya, pengetahuan Allah tidak daruri. Kemudian yang kedua ada namanya ilmu nazri. Nah, ilmu nazri membutuhkan pikiran, kesempurnaan pikiran. Sama sekarang ini sedang ngaji ilmu nazri. Tidak cukup kamu melihat mulut saya. Kudik gitu. Lalu bisa, tidak bisa. Tuh. Sebenarnya kalau kita belajar ilmu nazri itu harus ada cukup alatnya. Ada ballpointnya, ada pensil atau ballpoint, ada bukunya. Apa kita dengar, kita tulis. Apa yang kita tulis, kita baca. Apa yang kita baca, kita amalkan. Tuh. Nah, jadi yang tidak bawa buku apa itu namanya ilmu daruri. Cukup dengar-dengar aja gitu. Ngerti anak-anak? Ini sudah mustami, jadi tukang dengar aja. Ada sih pahalanya, tapi tidak dapat ilmu. Kita belajar ilmu nazri, memakai kesempurnaan pikiran. Kalau ilmu daruri memakai kesempurnaan apa? Bacain indra. Tuh mata, hidung, bibir,
telinga, 2 tangan, 2 kaki, yang itu. Ya, tahu yang itu? Dari mata kita melihat segala warna, dari telinga kita dengar semua suara, dari hidung kita mencium segala bau. Itu. Yang mengatakan ini bau dan tidak bau itu apa? Dari mana kamu tahu? Dari hidung. Wah, ini cium harum. Wah, ini bau, kan gitu. Sebenarnya bau dengan cium itu apa yang dicium bau kan? Tapi nyatanya kalau yang bau yang tidak enak, gitu kan. Nah, itu ilmu nazri. Kemudian ada namanya ilmu kasab, anak-anak. Ilmu kasab ini baru orang sampai ke di situ nanti kalau dia banyak mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berbanyak-banyak zikir, baca Quran, banyak ibadahnya, gitu kan, banyak wiridnya. Insyaallah nanti dia akan dibukakan ilmu yang tidak diketahui. Tuh. Kemudian ada namanya ilmu laduni. Itu ilmu laduni itu adalah ittaqullah yu'allimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah, kamu akan diajar oleh Allah. Tuh. Insyaallah nanti kamu banyak ibadahnya, banyak takwanya, kamu akan diberikan ilmu laduni oleh Allah. Itu. Di kita ini ada contoh-contoh ilmu daruri itu, anak-anak, yang diajar oleh manusia itu langsung Allah gurunya itu. Kalau ilmu laduni, misalnya contoh di kita ini, anak-anak, tanpa guru kita bisa. Contohnya apa misalnya? Tidak perlu belajar tapi kita bisa menangis. Ya, ada guru menangis. Begitu keluar dari perut ibunya, apa yang pertama amalkan? Nah, bunyinya apa? Itu kan? Itu. Tanpa belajar itu. Yang kedua, tidak perlu ada gurunya, senyum. Ada sekolah senyum? Ya. Yang ketiga, tidak ada ilmunya, ketawa. Pernah belajar ketawa? Nah. Yang keempat, yang tidak ada ilmunya, bicara. Itu enggak, kita diberikan tanpa ada enggak sekolah bicara? Enggak ada. Umur berapa tahun kita baru bisa bicara? Umur 3 tahun bisa. Bisa ya? Bapak, papi, gitu. Malahan kalau orang tua itu salah ngajar dia itu. Kita ajar bicara, nyonyok, nyonyok, katanya. Mau nyonyok. Tahu nama nyonyok? Iya, itu. Nyonyok itu kan nyusu. Dia, ayo nyusu, enggak begitu. Nyonyok, nyonyok, begitu kan? Gitu kan anaknya salah dia ngajar itu. Makan, enggak dia bilang makan, mangan. Apa katanya? Macang. Salah dia ngajar. Itu anak-anak bicara itu gurunya langsung dari Allah. Ketawa, nangis, itu. Ngantuk. Ngantuk itu bukan dari kita itu. Bagaimana sejak dia mau bangun tapi sudah waktunya ngantuk, ya ngantuk itu. Tuh. Lapar itu. Banyak contoh-contohnya yang tidak dari kita. Jadi Allah itu bukan begitu. Bukan ilmu daruri, bukan ilmu iktisabi, atau bukan ilmu nazri. Tuh. Maka diketahui segala yang wajib daripada zatnya. Dia tahu dirinya sendiri, Allah Ta'ala itu. Dan segala sifatnya, dia tahu segala sifatnya. Dia tahu segala af'alnya. Dan juga ya tahu orang yang sifat mustahil yang disandarkan kepadanya. Misalnya apa? Orang mengatakan syirik, gitu kan.
Dia tahu orang yang mengatakan Allah itu syirik itu. Apa syirik itu anak? Menduakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Itu syirik itu. Ada mengatakan Tuhan punya tangan, punya tempat tinggal, itu syirik itu. Mujassimah namanya. Tapi ada sekarang pelajarannya tauhid. Ternyata tidak tauhid. Dia mengatakan Tuhan di aras. Itu. Ya, itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ini takluk kepada tiga. Takluk kepada barang yang wajib, takluk kepada barang mustahil, takluk kepada barang yang harus. Itu. Karena ia bukan sifat yang berbekas pada kudrat dan iradat, ia hanya sifat inkisab. Itu. Inkisab itu artinya ilmu Allah itu meliputi bagi barang yang tiada ada kesudahannya. Dengan jalan tafsir seperti nikmat di dalam surga dan azab di dalam neraka diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang yang dikehendaki dijadikannya dan tafsir sebelum dijadikan dia. Sudah ada uraiannya, rinciannya itu. Alam dunia ini dengan segala isinya ini sudah ada anunya, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama saja dengan kita anak-anak itu. Kalau kita membuat rumah misalnya. Kalau kita membuat rumah, apa yang pertama kita buat? Apanya? Apanya? Yang pertama kita buat itu apa? Gambarnya. Kan gambarnya yang pernah kita Kita mau buat rumah 10 kali 12, kita gambar dulu gitu. Terus di sini tempat ruang tamu, di sini tempat keluarga, di sini tempat toilet, ini tempat makan, ini tempat itu sudah ada gambarnya. Sudah jadi itu? Bangunannya sudah jadi? Belum kan? Tapi sudah dirancang kan? Rancang. Nah juga kita ini sudah waktu di alam sana itu di Shalahi Qadim sudah ada rancangannya, bentuknya sudah ada itu, ya, bahasanya sudah ada dirancang ini. Kalau bahasa Dompu ini, kalau bahasa Sumbawa ini, kalau bahasa Lombok ini sudah ada itu. Tinggal kita terima aja. Warna-warni kita sudah dirancang itu. Luar biasa Allah SWT itu. Begitu banyaknya manusia tidak ada yang sama. Kan ada yang sama ini. Coba lihat ini. Ada yang sama. Mana yang kembar itu mana ya? Di mana yang kembar? Sama rupanya? Ada perbedaannya. Nah itu kan. Tuh. Tidak ada. Itu kenapa demikian? Supaya kita saling kenal. Itu. Ada yang kaya, ada yang miskin. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa ada orang kaya dan miskin? Supaya dunia ini rame. Ya. Misalnya sekarang di pasar itu penjual aja yang ada, pembeli tidak ada. Bangkrut apa enggak? Misalnya di pasar itu pembeli saja yang ada, penjualnya tidak ada. Apa yang terjadi? Tidak dapat makan kan? Itu. Jadi itulah. Jadi perbedaan kita itu di situ tempat hikmahnya. Karena selera kita itu relatif anak-anak. Itu tidak sama. Ada kamu mau milih yang mana katanya? Oh saya yang kumisan katanya. Hanya yang satu, saya bukan kumisan tapi yang pakai jenggot. Ada yang jenggot. Kenapa yang pilih yang jenggot? Kalau dia marah saya tarik jenggot. Kenapa milih yang berkumis?
supaya punya wibawa itu. Kalau ada kumisnya berwibawa itu. Kamu pilih yang mana? Yang kumis atau tidak? Kalau saya yang tidak kumis. Kenapa? Supaya enak. Enaknya apa? Waktu ciuman. Nah, itu. Jadi tidak ada yang salah, anak-anak. Semua baik. Yang gemuk enak, yang kurus enak, yang pendek enak, yang sederhana enak, yang tinggi enak. Tidak ada. Tidak ada mau disalahkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ada hikmahnya. Tuh. Mungkin ada namanya giginya keluar itu kan. Ya, apa namanya? Boneng namanya. Malahan itu yang banyak uangnya itu. Nah itulah makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kuasa. Tidak ada tempat kita mau nyalahkan Tuhan kita. Semua akan menjadi hikmah bagi diri kita. Tidak bisa kita nyalahin orang-orang itu, karena itu semua ciptaan Allah. Ngerti anak-anak? Tuh. Nah itulah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inkisaf, terbuka segala pengetahuannya. Tidak ada yang terdinding. Kalau kita sih terbatas. Itu tidak bisa sampai sejauh mana. Kadang-kadang walaupun kita berikan penjelasan gini, besok kita tanya lupa lagi kan. Itu. Ini ngerti anak-anak? Mungkin sampai di sini, besok ke yang ke-10, sifat hayat.